Video ini saya tujukan kepada Edi Praitno ya, seorang yang mengaku-ngaku mualaf yang beberapa hari yang lalu maksudnya, dia mengunggah sebuah video di kanal YouTube-nya. Dia mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah milik Yahudi dan oleh karena itu harus dihapuslah dari Alkitab. Nah, seperti itu yang dia sampaikan. Dia bilang hapus 23.214 ayat Bible ya. Dan dia memang menggunakan alasan dia mendasarkan pernyataan dia ini oleh karena pernyataan Saifuddin Ibrahim ya. Yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa Pak Saifuddin Ibrahim meminta supaya ada sekitar 300 ayat yang harus dihapus dari Al-Quran. Demikianlah yang diusulkan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, tetapi sayang sekali, kalau Pak Saifuddin Ibrahim mengusulkan untuk menghapus ayat Al-Quran itu dia dasarkan pada pengertian atau analisa Pak Saifuddin Ibrahim bahwa ke-300 ayat tersebut menimbulkan atau memotivasi orang untuk bisa berperilaku intoleran. Nah, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Edi Praitno ini, misalnya dia mengatakan bahwa ya itu dihapus karena itu milik Yahudi. Nah, ini kan sebetulnya si Edi Praitno sudah melakukan penyesatan berpikir ya di sini ya. Ini ada sesat pikir dia bawa-bawa ke sini. Mungkin karena dia sudah mualaf ya. Maka cara berpikirnya ini menjadi cara berpikir Muhammad gitu. Kenapa saya sampaikan bahwa cara berpikir Edi Praitno ini seperti cara berpikir Muhammad? Karena dia membuat sebuah dikotomi, Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi, maka tidak boleh dimiliki oleh orang Kristen gitu ya. Nah, ini kan berdasarkan sebetulnya dari ajarannya Muhammad ya, yang diyakini oleh Muslim bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu berasal dari Allah SWT, karena Allah SWT itu kan dia katakan bahwa dia menurunkan kitab kepada umatnya gitu ya. Dia sampaikan bahwa kitab Torah misalnya, kitab Torah itu diberikan kepada orang Israel, lalu kitab Injil dia berpikir Muhammad berpikir itu diberikan kepada orang-orang Nasrani atau Kristen ya, sekalipun Nasrani dan Kristen itu berbeda ya. Tapi dalam pikiran Muhammad dia pikir Nasrani orang Kristen pula ya kan. Tapi terlepas dari situlah ya. Nah, jadi cara berpikir yang seperti itu masih dibawa-bawa oleh si Praitno ini. Nah, jadi ini sebetulnya sesuatu yang menurut saya ini perlu diangkat terus-menerus, dan saya pikir ini juga memicu kita untuk mencari tahu motivasinya si Edi Praitno ini mengatakan ini sebetulnya apa. Ya. Kalau saya sendiri, saya menduga bahwa Edi Praitno begitu gencarnya untuk meminta kitab Perjanjian Lama itu dihilangkan dari Bible misalnya, ya mungkin karena ajaran Perjanjian Lama itu sangat bertentangan dengan ajaran Muhammad. Ya, padahal mereka mengklaim bahwa Tuhannya Allah SWT itu menurunkan Torah, Zabur, Injil ya. Harusnya kan secara teologisnya kan sama ya. Atau minimal secara ketuhanannya sama lah minimal ya. Misalnya Tuhannya seperti apa misalnya gitu ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kan Tuhan itu adalah roh kan gitu ya. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad ya, ketika dia ditanya tentang roh, dia nggak tahu apa-apa ya. Allah SWT hanya bilang, oh itu urusan Tuhanmu katanya ya, nggak ada penjelasan. Dan bahkan sampai ada fatwa, apakah Allah SWT itu roh? Dan fatwa mengatakan bukan. Nah, itu ciptaan katanya. Nah, ini adalah hal seperti ini secara teologis sangat kontras. Nah, ini saya curiga ya. Saya curiga ini Edi Praitno ini sebetulnya tidak mau kitab Perjanjian Lama itu eksis,
karena itu bertentangan dengan ajaran Muhammad, sama sekali berbeda, terbalik 180 derajat. Nah, hari ini atau di dalam video ini kita akan melihat secara lebih jelas lagi dan secara fokus ya, satu topik yang menurut saya ini penting untuk dibahas mengenai masalah orang bercerai, gitu ya. Mengenai bercerai, kita sudah tahu di dalam pengajaran um, uh, Perjanjian Lama bahwa Tuhannya orang Yahudi, Tuhan yang diperkenalkan di dalam Perjanjian Lama itu dikatakan bahwa dia membenci perceraian, gitu ya. Dia membenci perceraian, tidak boleh kawin cerai, gitu ya. Dan bahkan berkali-kali disampaikan itu setialah kepada istri mudamu, ya. Setialah kepada istri mudamu, gitu ya. Nah, kemudian diteruskan misalnya oleh Tuhan Yesus juga menguatkan hal yang sama ya. Dia bilang nggak boleh kamu cerai ya, kecuali kamu berzina ya. Kalau kamu berzina oke lah gitu. Ya, Yesus mengatakan nggak boleh bercerai kecuali berzina ya. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan mengenai pernikahan ini ya. Dia bilang kalau kamu ada masalah, katanya, kalau kamu ada masalah ya jangan kau cerai lalu kau kawin dengan laki-laki lain, perempuan-perempuan, atau kawin dengan pasangan lain baru mau balik lagi. Nggak boleh ya. Rasul Paulus mengatakan jangan. Ya, jangan ya. Kalau memang ada masalah ya ambil waktumu untuk sementara waktu, ambil waktumu untuk berdoa. Bukan kawin-kawin, bukan cari bandok di luar sana, bukan kayak gitu ya. Itu kalau ada yang kayak gitu-gitu, nah perlu dipertanyakan. Nah, itu yang mau kita lihat malam ini. Kita nanti akan melihat bagaimana nasihat Paulus ya. Bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya, yang ada hubungannya masalah keluarga ini ya, masalah suami istri. Dan kita akan lihat juga nanti bagaimana nasihat Muhammad ya, bagaimana nasihat Muhammad ketika ada masalah di dalam keluarga sampai ada yang bercerai dan mau rujuk kembali ya. Kita akan melihat nanti beberapa ayat ya, ayat Al-Quran dan tafsir para ulama. Nah, sekali lagi kita menghargai tafsir mereka. Kita hanya membaca tafsirnya mereka, bukan kita ngarang-ngarang ya. Kita lihat nanti seperti apa tafsir mereka. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita akan mengulas lebih lengkap lagi setelah yang satu ini. Oke, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang. Terima kasih sudah datang untuk nanti bersama-sama melihat seperti apa topik ini ya. Kita akan santai saja melihatnya karena tujuannya ini juga memang untuk kasih pelajaran, kasih informasi, mana tahu Muslim di luar sana itu nggak tahu. Yang kedua adalah juga untuk mewanti-wanti orang Kristen yang terutama ini perempuan ini ya, terutama perempuan Kristen yang mungkin selama ini sudah kena promo dia ya untuk menjadi mualaf ya. Nah, ini juga penting supaya dia memiliki pengetahuan lah ya seperti apa sebetulnya nasihat Rasul Paulus juga, dan kita lihat juga nanti seperti apa nasihat Muhammad ya berhubungan masalah keluarga ketika sedang bermasalah ini ya. Ini penting sekali. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, memang saya perhatikan ya, saya mencari-cari informasi juga. Memang masalah perceraian ini sepertinya menjadi masalah banyak orang ya. Memang perceraian ini memang tidak dianjurkan di dalam kekristenan ya. Sama sekali tidak boleh ya. Yesus sudah sangat tegas mengatakan bahwa tidak boleh bercerai ya, kecuali karena zina ya. Nah, tetapi sayang sekali banyak pula orang Kristen bercerai. Ya, saya juga sedih melihatnya ya. Nah, bukan hanya yang non-Kristen saja yang suka bercerai, orang Kristen pun banyak juga yang bercerai, bikin malu juga ya.
Nah, bukan hanya mereka bercerai, setelah mereka bercerai mereka kawin lagi. Gitu ya. Saya banyak juga melihat itu ya. Nah, tetapi inilah realita ya. Ketika ada orang Kristen mau bercerai, saya rasa itu bukan Kristen yang sungguh-sungguh ya, kan gitu ya. Kalau dia Kristen yang sungguh-sungguh, ya itu cuma satu-satunya alasan bercerai kan, berzina gitu. Nah, dan itu pun setelah bercerai nggak boleh kawin gitu. Nah, sekalipun demikian, kita belajarlah ya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan kemudian apa yang diajarkan oleh rasul-rasul ya. Nah, misalnya kalau kita lihat misalnya, coba kita lihatlah ini salah satu informasi misalnya kalau kita lihat di media massa ya, ini contoh ya. Ini coba ini. Wah, ini memprihatinkan kalau kita lihat ini ya. Kalau kita lihat ini si Kaisar ya. Kaisar ini kan begitu terkenal dulu ini kan yang penari-penari nggak jelas gitu ya. Ya, inilah kan. Mereka ini artis-artis ya, kawin cerai ya. Banyak kali orang cerai. Entah apa masalah cerai ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali orang bercerai. Nah, memang ya sulit memang untuk memahami hal ini ya, gara-gara mungkin masalah keluarga lah ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin keluarganya saat ini juga sedang di ujung tanduk yang mendengarkan video ini, ya saya berdoalah supaya keluargamu semakin baik ya. Atau misalnya orang tua Bapak Ibu sedang bermasalah, ya doakan ya. Jangan sampai perceraian ini menjadi bagian dari keluarganya Bapak Ibu. Karena dampaknya besar sekali ya. Dampaknya kita sudah tahu bahwa anak yang em, dibesarkan dengan keluarga yang broken home itu umumnya bermasalah ya ke depannya ya. Memang tidak semua tetapi banyak kasus ya karena gara-gara broken home seperti ini. Jadi memang memprihatinkan ya, memprihatinkan. Sayangnya adalah banyak pula yang dicontohkan oleh artis-artis ini gitu kan. Nah, terlepas dari situ, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita lihat dulu firman Tuhan dong, ya kan? Ya, dibilang di sini misalnya kalau kita baca di dalam Korintus, ya, ini di dalam Korintus dikatakan, ya ini saya perbesar ya. Ini 1 Korintus 7 ini nasihatnya Rasul Paulus ya di jemaat Korintus ini ya tentang perkawinan. Perhatikan ini. Karena kita lihat nanti juga, ini akan menjadi dasar kita nanti melihat seperti apa ajaran Muhammad ya. Dibilang di sini ya, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin ya. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, perhatikan di sini bahwa Rasul Paulus mengatakan ya satu suami, satu istri, bukan satu suami 4 istri ya, bukan ya. Atau satu suami 9 istri dan menggilir istri satu malam dengan sekali mandi. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Oke? Selain punya banyak istri itu tidak benar di mata Tuhan, ya, menggilir banyak perempuan dengan sekali mandi itu juga bisa menyebarkan penyakit kelamin gitu ya, bahaya ya. Apalagi kalau kamu punya gonorea misalnya, wah itu berbahaya. Apalagi kalau sipilis, itu berbahaya. Belum lagi kalau misalnya lu punya HIV, bahaya juga itu ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi memiliki istri banyak saja tidak benar di mata Tuhan, apalagi ya mengatakan itu dari Tuhan. Nah itu kacau balau sudah ya, kacau balau sudah. Nah, terus selanjutnya di ayat 3 dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ini ada pertanyaan dari Cabululuh. Ya, dibilang ya, cara supaya langgeng terus gimana Pak Scott? Ya, inilah yang dikatakan Rasul Paulus ya. Bilang hendaklah suami memenuhi kewajibannya katanya kan. Nah, terhadap istrinya demikian pula lah istri terhadap suaminya, kewajiban ya. Kalau saya sederhana sih ya. Kalau saya sederhana, ya ini penuhi kewajibannya ya. Laki-laki harus bertanggung jawab.
ya. Lelaki harus menjadi orang yang bertanggung jawab, yang membela keluarganya, mengasihi keluarganya, mencari nafkah, memberi nafkah bagi keluarganya, ya, melindungi mereka dari bahaya. Saya pikir itu ya kewajiban seorang suami ya. Kalau seorang istri ya penolong, jangan pula jadi perongrong gitu ya. Ya, istri jadi penolong dong ya. Jangan sampai di dalam keluarga juga punya dua nahkoda perahu. Nah, nanti pecah perahunya itu. Bahaya ya. Bahaya. Ya, intinya begitulah ya. Jangan pula jadi dua kepala di dalam rumah tangga. Bahaya itu ya. Nah, saya sering mendengar orang, jadi bagaimana kalau suami saya itu misalnya gini, bagaimana kalau suami saya dia tidak mau jadi kepala keluarga. Nah, apapun ceritanya, Tuhan mengatakan ya, ya firman Tuhan mengatakan istri itu penolong ya. Tolonglah suamimu. Nah, salah satu praktisnya itu adalah mengenai keputusan ya. Jangan biarlah keputusan itu diserahkan kepada suami deh, gitu ya. Jadi istri menolong ya. Saya pikir itu jauh lebih bagus lah. Itu juga supaya suami itu menjadi kepala kan. Dan ketika suami membuat keputusan sebetulnya itu mengajari suami untuk bertanggung jawab. Jangan gara-gara misalnya istri khawatir, aduh ini suami saya ini nggak mau dia ngambil keputusan. Ya udahlah, aku aja lah gitu. Aku aja lah yang ngambil keputusan kalau gitu. Jangan juga ya, jangan juga ya. Istri harus menolong ya dan memberi kesempatan kepada suami untuk mengambil tanggung jawab. Selanjutnya apa dibilang istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Nah, berbeda misalnya yang ajaran Muhammad kan. Ajaran Muhammad bilang ya laki-laki berkuasa atas ini. Ya, berkuasa kepada atas istri karena suami itu menafkahi istri, makanya itu laki-laki punya kelebihan gitu ya. Punya kelebihan dia dibandingkan dengan istri ya. Dan bahkan kalau kita lihat ajaran Muhammad dia bilang misalnya di dalam surah Al-Baqarah itulah ya. Surah Al-Baqarah 223 itu dikatakan, laki-laki ya, suami itu bebas saja ya memperlakukan istrinya itu dan menjadikan istri-istrinya itu sebagai ladang tempat bercocok tanam gitu coy. Ya, datangi saja kapan kamu mau. Itu kata Muhammad ya di dalam Al-Qur'an. Bilang apa kita? Ya. Ya, karena saya kan nggak percaya Allah SWT ada ya, makanya saya selalu bilang itu kata Muhammad ya. Nanti Muslim yang mendengar ini jangan kamu bilang, ini mana pernah dibilang Muhammad, itu ada Al-Quran kok yang ngomong gitu ya. Nggak, karena saya kan nggak percaya Allah SWT ada. Nah, makanya saya bilang ini Muhammad ini ya. Setidaknya orang yang mendengarkan itu atau orang yang menuliskan itu kan mendengarnya dari Muhammad ya kan. Kan orang lain kan tidak mendengar langsung dari Allah SWT ya. Jadi Muhammad yang mengatakannya ya. Dan Muhammad dan saya pikir ini sudah menjadi umum Muslim percaya bahwa Muhammad mendengarnya dari Jibril ya. Nah, itu pun saya tidak percaya ya bahwa Jibril itu ada ya. Nah, juga sebetulnya saya tidak percaya Muhammad ada, tapi oke lah, ini kan narasi semua kan, narasi Muslim kan, ikuti saja. Nah, terus dibilang ya di sini ya, janganlah kamu saling menjauhi. Nah, ini yang saya bilang ya. Ini yang mau kita bahas malam ini ya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak ya. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Nah, perhatikan, ini adalah nasihat Rasul Paulus ya kepada keluarga yang mungkin sedang bermasalah. Dia bilang ya, jangan kamu saling menjauhi ya. Bukan ditalak, coy. Bukan ditalak, aku talak kamu, aku talak ya. Talak pertama ya kan, udah selesai masa iddahnya. Talak kedua, selesai masa iddahnya. Udah talak kedua, udahlah. Talak ketiga coy. Nah, kalau udah talak ketiga maka itu sudah tidak halal lagi. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya. Rasul Paulus mengatakan kamu jangan saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya apa? Supaya kamu mendapat kesempatan
Untuk apa? Bukan untuk kawin dengan laki-laki lain, bukan. Bukan, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya, bukan untuk kawin dengan lelaki lain. Gitu loh. Ya. Ya, ini apa ini ya? Oke. Nah, jadi ini yang mau kita lihat kontrasnya. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad ya. Ini kita lihat misalnya di dalam surah surah Al-Baqarah ya. Ini surah Al-Baqarah, ini saya perbesar ya. Nah, ini apa yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah 230 ini dikatakan ya. Kemudian jika suami mentalaknya, ya ini kan setelah terjadi, ini kalau kita baca dari 229 deh, kita baca ya. Talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa ini kalau di dalam Islam kan ada cerai, ya kawin cerai ini kan bisa gitu ya, diperbolehkan di dalam Islam ya. Nah, makanya ketika Islam mengatakan, kami mengikuti mila Ibrahim. Mana ada mila Ibrahim boleh kawin cerai? Itulah aja lah kamu. Ya kan? Kamu kebanyakan minum kencing onta kayaknya itu. Ya. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah yang orang-orang zalim ya. Nah, terus dibilang, kemudian jika si suami mentalaknya, ya tentulah orang mentalak gara-gara masalah kan. Entah apa masalah mereka, mungkin suaminya merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, atau entah masalah apalah, pokoknya sehingga talak itu turun, kan gitu kan. Kutalak kamu katanya kan, kutalak ya kan. Ditalak lah ya kan, dibilang di sini ya, jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu, lihat ini Bapak Ibu ya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya ya. Jadi kalau udah talak 3 kali kayaknya ya, ini artinya kan di talak ketiga ini sudah tidak halal lagi berarti ya kan. Nah, tetapi berbeda lagi kalau nanti kita akan lihat tafsirnya ya. Sehingga ya, ini perhatikan ini, hingga dia kawin dengan suami lain coy. Jadi kalau dia mau rujuk kembali, kalau dia mau rujuk lagi, dia harus kawin dulu dengan suami lain. Tapi pertanyaannya, apakah cuma kawin doang ya kan? Cuma misalnya selebrasi saja ya, acara saja? Enggak kayak gitu. Ya, di dalam tafsir-tafsir kita lihat nanti dibilang perempuan itu atau suaminya itu harus merasakan madunya si istri ini. Dan bukan hanya itu, ada lagi tafsir mengatakan bahwa suami kedua yang mau menikahi perempuan yang ditalak ini harus benar-benar suami yang mau hidup bersama, yang sungguh-sungguh. Nah, tetapi setelah nanti diceraikan, perempuan yang diceraikan baru bisa dia rujuk dengan suami pertama. Coba, ini ajaran Nabi yang mulia coy. Ya, nggak ada di ajaran yang lain, ini nggak ada ini coy. Nggak ada coy. Ya, terus dibilang di sini ya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, ini kan. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Nggak ada dosa coy. Ya, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, ini bilang hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah ya. Jangan sembarangan. Ini bukan hukum kaleng-kaleng ini. Ini bukan hukum kaleng-kaleng ini coy. Ya, ini hukum Allah. Ya, Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Nah, itulah ya. Berbeda kalau misalnya tadi kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab dibilang ya, Rasul Paulus mengatakan ya, kecuali katanya kamu nggak boleh cerai. Nah, kalau memang ada masalah, bukan ditalak-talak coy, bukan ditalak ya, tapi dibilang ya,
Janganlah kamu saling menjauhi. Itu kata firman Tuhan di sini ya. Firman Tuhan justru mengatakan jangan kamu saling menjauhi ya, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya apa? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa, bukan kawin dengan lelaki lain. Bukan kawin dengan lelaki lain ya. Kawin dengan lelaki lain itu ajarannya si Muhammad. Oke? Itu ajarannya Muhammad ya. Setelah ditalak ya kan? Nah, berbeda ya, berbeda. Justru kalau ada masalah ya sudahlah. Kalau memang kamu sepakat, oke, kita sepertinya misalnya begini deh ya, praktisnya kan begini ya. Oke deh, kita ini ada masalah nih ya. Kita nggak tahu gimana cara menyelesaikan masalah ini misalnya. Ya sudah, kita ambil waktu untuk berdiam diri dulu deh ya. Ya, kamu berdiam diri, saya juga berdiam diri deh. Tetapi ketika kita berdiam diri ini bukan berarti kita berdiam diri enggak karu-karuan ya. Ya, Rasul Paulus mengajarkan, dibilang kamu berdoa katanya. Ambil waktumu untuk berdoa. Bukan memikirkan, aduh siapa yang bisa kukawini ya, supaya aku bisa rujuk nanti kepada suamiku ini, siapa yang bisa mengawini saya ya. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Hidup ini jangan terbalik-terbalik dong. Hah? Hidup ini jangan terbalik-terbalik ya. Ya. Hidup ini jangan terbalik-terbalik ya. Kalau ada masalah, jangan ambil kesempatan itu untuk kawin dengan orang lain ya. Hanya ajaran Muhammad itu. Ini dibilang si Faisal Azwin bilang ya. Kalau nggak ngerti tentang Islam jangan membahasnya. Emang di Kristen yang ngajarin kawin emangnya Yesus ya kan? Mana ada saya ngajarin. Ini yang ngajarkan Muhammad yang ngajarkan ini, bro. Bukan saya yang ngajarkan ya. Muhammad mengajarkan, dibilang ya, dibilang Muhammad ya, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain, gitu katanya. Nah, ajaran Muhammad kayak gitu, bukan saya yang ngajarkan ini. Ya, bukan saya yang ngajarkan ini Muhammad. Ya. Kalau kamu keberatan, mungkin kamu merasa atau baru baca kamu misalnya ayat ini kan, aduh selama ini saya baca memang tiap hari katanya kan, tapi kok nggak ngerti saya maksudnya ini ya. Nah ini yang mau saya sampaikan samamu. Nah untuk memahaminya itu supaya kita tidak ngalur ngidul ya, saya membantu kamu Faisal Aswin ya untuk membacakan samamu tafsir. Nah tafsir coy ya, bukan saya. Ya, bukan tafsirnya saya. Saya nggak mau menafsir Al-Quranmu, nggak mau saya. Kita lihat tafsirnya, ya kan? Kita mulai dari tafsir At-Tabari, ya kan? Nah, mungkin kamu belum pernah membaca tafsir At-Tabari ini kan? Saya akan kasih tunjuk ke kamu deh ya. Ini kita lihat dulu ya. Ini nanti coba kita lihat ya. Ini halaman 873. Ini saya tunjukkan dulu judul bukunya dong, ya kan? Nanti si Faisal Aswin bisa mengeceknya sendiri ya. Cek sendiri dong, ya. Cek sendiri apakah yang saya sampaikan ini salah atau tidak, ya. Cari bukunya. Ini bukunya ini. Ini bukunya saya tunjukkan. Nah, Tafsir At-Tabari, ya. Ini Tafsir At-Tabari volume 3. Ah, ini kan si Farhan juga kan ada di sini kan. Si Farhan kan baca juga ini nanti. Si Farhan cek nanti di Tafsir At-Tabari volume 3 misalnya kan. Nah, apa yang ada di Tafsir At-Tabari volume 3 ini coba kita langsung lihat di halaman 873 ya. 873. Ini dia ya. Farhan, kemarin saya sudah mendengarkan kamu. Ini si Farhan katanya kan. Nih. Si Farhan, saya sudah mendengarkan kamu debat dengan Pak Emen. Terus kamu menunjukkan itu tembok Cina. Kamu bilang itu bacok lu nggak sebesar otak lu. Mikir dong, ya kan? Kalau orang sudah membawa tembok Cina untuk membenarkan kisah Zulkarnain, ya itu sih itu sih nggak mau saya dibawa serendah itulah, kan gitu ya.
Gak maulah saya. Gak mau saya dibawa serendah itu. Oke? Lebih bagus kita lihat ini seperti apa. Oke. Seperti apa tafsir para ulamamu menafsirkan mengatakan bahwa ya suami yang sudah mentalak katanya ya, sudah mentalak 2 kali coy, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin. Nah, ini baca ini ya. Nah, ini yang di dalam Tabari ini. Ya, ini baca ini, kita baca ya. Ya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, jadi coba perhatikan ini logikanya Allah SWT ini. Ini logika Allah SWT ini ya. Jadi perempuan itu misalnya dia sudah talak ya, dia sudah talak, tapi udah kena talak lah dia 3 kali misalnya kan gitu. Terus dia nggak bisa bersama dengan suaminya itu lagi, nggak bisa ya. Nah logika Allah SWT ya, ajaran Muhammad. Nah supaya bisa dia rujuk dengan suaminya itu, gimana caranya? Kawin dulu dengan laki-laki lain. Ngeri. Kalau nggak percaya kalian, biar kita lihat sama-sama ya. Dibilang di sini ya. Nah, ini ya, Pak ahli takwil berbeda pendapat tentang apa yang ditunjukkan oleh firman Allah. Sebagian mengatakan bahwa jika seorang laki-laki mentalak istrinya yang ketiga, artinya talaknya 3 kali ya. Setelah talak yang kedua, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya talak ya 2 kali, ya, bahwa istrinya itu tidak halal baginya setelah talak ketiga sehingga dia menikah dengan orang lain, yakni bukan yang mentalaknya ya, berdasarkan riwayat-riwayat berikut. Jadi ini jelaskan lah ya kan, para ulama kasih penjelasan kan, kasih penjelasan ya. Nah terus batasannya apa? Ya dia bilang Allah menjadikan batasan talak adalah 3 katanya. 3, oke. Nah, apa yang menarik sebetulnya di sini? Nah, ini yang menarik bagi kita semua untuk melihat bagaimana ini apa yang dibilang ini. Kalau UAS mau menikahi mantan istrinya gimana, Basko? Ya suruhlah istrinya itu, suruh istrinya kawin dulu katanya kan. Kalau udah mantan istri kan, ya mantan istrinya itu harus kawin dulu sama yang lain dong. Kan gitu kan. Kalau kita lihat logika, kalau kita ikuti logikanya Allah SWT di sini, itu artinya ya kawin dulu dengan lelaki lain ya. Dan bukan hanya kawin saja, ini ada penjelasan lebih detail ya. Ini lebih detail lagi. Nah, seperti apa detailnya gitu ya. Ini dibilangnya. Ini misalnya ya dibilang Atmusatna ya menceritakan kepadaku berkata Abdullah bin Salih menceritakan bla 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 ya, dibilang ini dalam sebuah hadis ini ya. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain ya. Jadi kawin dulu sama yang lain coy. Kasihan kali lah perempuan itu. Mungkin misalnya kan aduh saya memang salah sama suami saya inilah, tapi nggak apa-apa lah, saya ngalah aja lah, saya memang mencintai suami saya. Aduh nggak apa-apa lah, saya mengalah sama suami saya pengen mempertahankan keluarga saya. Rupanya kata Allah SWT ya, nggak boleh, kamu harus kawin dulu dengan yang lain, baru kamu boleh rujuk. Ngeri coy, ngeri nih ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada lagi nanti yang lebih detail ya. Sebentar dulu. Nah, terus dibilang ya. Ya, ia berkata, kalau ia berkata ya, jika dia mentalaknya dengan talak 3, maka tidak halal baginya sampai dia menikah dengan orang lain. Nah, ini ajaran Muhammad ini coy. Ajaran Nabi yang mulia ini coy. Ya, bukan ajaran kaleng-kaleng ya. Bukan ya. Nah, makanya kalau dibilang kan, kenapalah orang Kristen ini tidak suka jadi muslim? Siapa yang mau? Misalnya kamu udah kawin nih, ya kan? Terus mungkin kamu terlanjur mentalak istrimu misalnya. Rupanya gara-gara kena talak dia, rupanya kamu harus memaksa istrimu itu untuk kawin dengan lelaki lain dulu, baru bisa rujuk lagi nanti. Aduh, siapa yang mau kayak gitu? Nggak mau lah, orang Kristen mana mau. Orang Kristen kan waras-waras otaknya.
Kan gitu ya. Nah, ini masih sama ini riwayatnya sama semua. Sama ini diceritakan lah ya. Tetapi yang menarik adalah saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu. Oke, saya sedang mencari. Ya. Nah, ini misalnya ya. Ini Abu Ja'far berkata, jika ada yang mengatakan, apakah makna nikah yang dimaksud oleh Allah SWT dalam firman-Nya? Kemudian jika si suami mentalaknya ya, apakah nikah yang bermakna jima atau nikah yang bermakna akad nikah? Nah ini maksudnya sebetulnya apakah hanya sekedar nikah saja atau harus bersetubuh, itunya maksudnya ini kan. Nah, terus dibilang, jawabannya adalah bermakna keduanya. Jadi jangan berpikir cuma sekedar nikah doang, nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu coy, nggak kayak gitu ya. Terus dibilang, karena jika perempuan tersebut dinikahi oleh orang lain secara akad, akan tetapi belum melakukan persetubuhan dalam pernikahan tersebut sampai dia ditalak, maka tidak halal bagi suami yang pertama, dan begitu juga jika disenggamai tanpa dengan akad pernikahan, maka tidak halal bagi suami yang pertama dengan dasar ijma umat. Nah, gitu ya. Memang ajaran Muhammad ini memang urusannya memang masalah ini, coy. Masalah persetubuhan lah, ya kan? Memang ngeri ajaran ini, coy. Ngeri ya. Ngeri ya. Nah, terus dibilangnya, kemudian jika si suami mentalaknya, bla bla bla, nikah yang sah, kemudian melakukan persetubuhan, kemudian ditalaknya. Begitu, coy. Oke, begitu dia. Nah, terus dibilang, ini misalnya dari riwayat ya, ini dikatakan di sini ya. Ini dibilang, ini ada pertanyaan, jika disebutkan dalam kitabullah kalimat jima, maka apakah dalilnya bahwa maknanya adalah seperti yang kamu katakan ya, yang tadi itu ya, apakah hubungannya dengan persetubuhan ya? Maka diriwayatkan lah ya, ada penjelasan-penjelasan, misalnya ini yang paling menarik dibilang di sini ya. Kata si Ubaidillah ya. Ubaidillah bin Isma ya, Al-Habari, Sufyan bla bla bla, Al-Husain ya, menceritakan kepada kami ya. Ia berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Masih, dari Ibrahim, dari Al-Aswa, dari Aisyah. Ini kalau udah Aisyah yang ngomong berarti kemungkinan besar ada benarnya ini, coy ya. Kemungkinan besar ya. Karena banyak juga yang muslim menuduh Aisyah itu berbohong, itu pula. Ya, jadi Aisyah dia mengatakan, Rasulullah ditanya seorang laki-laki. Nah, ini ada kisah ini, ya, ada kisah ini. Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian istrinya menikah dengan orang lain, kemudian hidup bersama, lalu ditalak. Akan tetapi belum melakukan persetubuhan. Apakah dia halal untuk suaminya yang pertama? Maka Rasulullah menjawab, ya, ini kalau udah keluar ya, keluarlah sabda Muhammad ya kan, sabda Muhammad ya, Muhammad bersabda, maka tidak halal bagi suaminya yang pertama ya, jadi nggak halal juga ya, nggak bisa dia kembali ke suami yang pertama, sehingga ya suami yang lain tersebut menikmati madunya dan istrinya juga menikmati madunya. Madu coy, minum madu mereka. Nah, pertanyaannya madu apa ini? Apakah madu apa sih? Madu jahe? Ya, madu jahe atau madu kunyit? Gitu dong. Ini madu jahe apa madu kunyit ini? Nah, jadi ini ajaran Muhammad ini, coy. Ini ajaran Muhammad ini. Jangan kalian pikir ini bukan ajaran yang luar biasa ini. Saya mencoba-coba untuk mencari tahu ini apakah ini mila Ibrahim yang mereka katakan itu kah? Gak ngerti juga saya ya. Nah, terus sebetulnya ini ya, misalnya di sini ya. Di 4874 ya. Sufyan bin Waqi menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami bla bla bla. Nah, ini kan berhubungan dengan istrinya istri si Rifa'ah ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah membahas mengenai si Rifa'ah ini ya. Nah, terus
ini ada kisah dibilang, aku mendengar dia mengatakan, istri Rifa'ah Al-Quradi datang kepada Rasulullah dan berkata, aku dulu adalah istri Rifa'i, kemudian dia mentalakku. Ya, kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair dan anu kemaluan miliknya menyerupai rumbai kain dalam kurung impoten. Gara-gara impoten rupanya dia ditalak ya kan. Nah, jadi gara-gara itu coba perhatikan ini ya, coba perhatikan. Jadi si Rifai ini punya istri ya. Terus si Rifai ini mentalaklah istrinya. Terus istrinya itu setelah ditalak, cerailah mereka, kan gitu ya. Terus dia menikah dengan si Abdurrahman. Nah, terus rupanya si Abdurrahman ini ya kena talak lagi ya. Dia talak pula si perempuan ini. Rupanya si perempuan ini ngadu dia. Ya, alasan dia bercerai itu dia bilang ini si anunya si Abdurrahman itu katanya kecil, kira-kira gitu lah ya, kecil dan impoten. Bapak Ibu, orang Kristen ya, jangan pakai alasan ini untuk bercerai ya. Ya, jangan kamu berpikir, ini bidong suami awak kecil, cerai aja lah katanya. Nggak ada ya, dalam kekristenan nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Ini hanya kisah-kisah yang ada di dalam ajaran Nabi yang mulia ya. Kita lanjut ya. Nah, terus ini yang dibilang si Muhammad ya, di dalam kisahnya si Rifa'ah ini ya. Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah katanya? Tidak, ya, tidak sampai engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu, ya, berhubungan intim secara benar katanya ya. Nah, lihatlah apa yang diurusi oleh Muhammad. Apa yang diurusi oleh Muhammad ya untuk menyelesaikan masalah keluarga? Apa yang diurusi oleh Muhammad? Ya, apa yang dipikirkan oleh Muhammad? Berhubungan badan, persetubuhan yang ada di otaknya apa? Ya, persetubuhan katanya. Ya. Biar dulu dia menikmati madumu katanya. Dan kamu menikmati madunya juga. Ya. Jadi kalau kamu datang konsultasi kepada Muhammad, jangan harapkan yang lain. Ya. Kalau kamu misalnya kamu bermasalah dengan suamimu atau istrimu, terus kamu adukan sama Muhammad, inilah nasihat Muhammad keluar coy. Ya. Ya. Ujungnya ke situ. Ujungnya ke situ. Oke? Nah, terus apa lagi? Apalagi ya? Ini dibilang di sini ya. Ini sebetulnya kisahnya ini sebetulnya ya. Ini kan masih kisah yang sama. Misalnya yang ada di 4877 ini masih kisah yang sama yang berhubungan dengan si istrinya si Rifa'ah itu ya. Ini dibilangnya. Ini dari Aisyah ya, bahwa Rifa'ah Al-Qurdi mentalak istrinya dengan talak yang tidak ada lagi hak untuk merujuknya. Kemudian istrinya menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, kemudian datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi Allah, ya, bahwa aku dulu adalah istri Rifa'ah, kemudian dia mentalak aku dengan 3 kali talak, kemudian aku menikah dengan Abdurrahman ya bin Zubair, dan bahwa demi Allah, anunya tidak lebih kecuali menyerupai rumbai kain, ya, impoten. Kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian berkata, barangkali nih coy, barangkali kamu berharap kembali kepada Rifa'ah. No, sehingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Ya, memang ngeri nih, nasihat Muhammad ini ngeri nih coy. Nah, sekali lagi, ini bukan ajaran Alkitab. Alkitab bukan ajaran Tuhan yang kita kenal di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, tidak seperti ini ya. Pertama ada 2 hal yang sangat asing ya, pengajaran yang sangat asing. Pertama, bahwa hukum talak mentalak ini nggak ada diajarkan di dalam perjanjian lama ya, tidak ada. Ya. Tidak ada. Justru Tuhan mengatakan setialah kepada istri mudamu, setia. Mau kayak manapun masalahmu, apapun masalahmu ya. Karena Tuhan mengatakan ya, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ya kan? Dan menjadi satu daging katanya, ya, menjadi satu daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh
dipisahkan, tidak boleh diceraikan oleh manusia gitu ya. Nah, berbeda dengan Tuhannya si Muhammad ini. Berbeda. Dia bilang, kalau kamu sudah talak 3 kali, kamu tidak berhak lagi atas istrimu katanya. Kalau kamu mau mau rujuk dengan istrimu, istrimu itu dulu harus kawin dengan laki-laki lain gitu. Ngeri nih coy. Ya, ngeri coy. Nah, saya melihat ini ini Bu Simamora, apakah mayat itu juga madu? Nah, itu kemarin kan sudah sempat kita singgung ya ketika orang Syiah mempertanyakan moralitas para Sunni ya mengenai hal itu ya. Nah, itulah sampai-sampai juga ada berita kan yang beberapa waktu yang lalu itu dalam bulan ini kan heboh kan ada 17 pemuda di Pakistan itu mereka menggauli mayat kan. Ngeri coy. Ngeri memang ajaran ini, ngeri ya, ngeri. Takut kita, takut ya. Takut kita. Nah, terus ya mungkin kalau kamu misalnya mungkin kamu tidak suka tafsir At-Tabari ini misalnya ya, kamu tidak suka tafsir At-Tabari ini. Mari kita lihat tafsir At-Qutubi ya, tafsir At-Qutubi. Ini ya di dalam tafsir At-Qutubi ini perhatikan ada di halaman 318 ya. Tapi sebelum kita baca, saya mau menunjukkan dulu bukunya ya, supaya kamu nanti jangan menuduh saya ini fitnah ya. Ini tafsir Al-Qurtubi ya. Ini tafsir Al-Qurtubi volume 3 juga ya, volume 3. Ya, ini Muhammad Ibrahim Al-Hifnahi ya. Taliknya si Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, takhrijnya Mahmud Hamid Usman ya. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita langsung ke halaman 318, nah di situ ada penjelasan mengenai suami yang mau rujuk dengan istrinya setelah kena talak 3 kan gitu kan. Nah, terus dibilang di sini ya. Dalam firman Allah ini ya kan, firman Allah ini coy. Jangan kalian bilang ini firman ecek-ecek ini. Ya, ini firman Allah ini. Ya, terdapat sebelah masalah. Satu ayat 11 masalah. Ini. Ini baca ini. Dalam ayat ini terdapat 11 masalah. Ini Allah SWT menurunkan ayat ya. Ini bukan menurunkan ayat, ini namanya ini menurunkan 11 masalah ini namanya. Aduh, memanglah ya. Nah, terus masalahnya apa? Nah, ini bilang sini ya. Masalah pertama. Ya. Sebagian ulama Khurasan pengikut mazhab Hanafi berhujah dengan ayat ini bahwa wanita yang dihulu menjadi tertalak. Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah SWT mensyariatkan talak syar'i ini setelah mendapatkan manfaat dengan talak, karena fa di sini adalah huruf bla 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 ya kan. Nah, ini kan berhubungan dengan masalah inilah, mereka menafsir ayat ini gitu kan. Oke, ini mengenai hulu-hulu itu ya. Nah, terus kita lihat kisahnya ya. Kisahnya dulu, kita langsung ke kisahnya saja ya. Ini apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi, seorang ulama besar ya, setelah dia menelusuri pendapat para ulama kan gitu. Itunya ini masuknya ini semua. Nah, saya dalam kurung Al-Qurtubi katakan, Sa'id bin Zubair telah berpendapat dengan pendapat Sa'id bin Al-Musawwad. Hal ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al-Quran. Nah, apa itu? Dibilang sini, An-Nuhas berkata, para ulama mengatakan bahwa nikah di sini adalah bermakna jima atau senggama. Jadi bukan hanya sekedar kawin dengan lelaki lain hanya untuk sekedar seremoni, enggak kayak gitu coy. Harus senggama. Nah, ini ajaran yang mulia ini coy. Ya, ajaran yang mulia ini. Ya, ini banyak yang kepanasan ya kan? Padahal ini ajaran nabinya ya kan?
Ajaran nabinya dibicarakan, malu dia. Kenapa malu sih? Muslim kok malu? Nggak ngerti saya. Kenapa kalian malu ini? Ya. Muhammad sendiri yang mengatakan, ya kan, kamu rasakan madunya ya, nggak boleh kamu balik katanya kan, nggak boleh kamu rujuk sebelum kamu merasakan madu suami yang kedua katanya. Ini masalah madu aja ini semua, masalah madu. Hah? Masalah madu ini semua ya. Aduh, ini dibilang blessing ya. Kok segar ketawanya Scott. Karena beginilah ya. Kalau ada orang yang masih belum bisa melihat ada kejanggalan di dalam ajaran Muhammad ini yang selama ini diklaim sebagai ajaran Tuhan juga yang diturunkan atau yang diwahyukan oleh Tuhan yang sama yang dituhankan oleh Musa, Abraham, Isa dan Yakub, maka saya nggak tahu ngomong apa lagi gitu loh ya. Saya berusaha untuk membuka cara berpikir ya orang-orang yang sangat fanatik yang menganggap bahwa ini kisah-kisah ini adalah sebuah kisah-kisah yang layak dipertahankan, layak dijunjung tinggi. Ya, kita lihat sendiri bagaimana Muhammad memberi nasihat-nasihat seperti ini sangat asing, sangat ya nggak tahu lah bagi sebagian orang. Mungkin bagi mualaf ini mantap, wow ya kan, bagi mualaf si Dongkitan misalnya kan, atau Kainama misalnya kan, wow luar biasa hikmat Muhammad ini katanya kan, wow ini memberikan solusi bagi manusia ini ya, menikmati madu suami kedua untuk bisa rujuk kepada suami pertama, wow gitu coy ya. Wah, tidak mungkin mata mereka berbinar-binar ya kan? Mata mereka mungkin berbinar-binar mendengar sabda Muhammad mengatakan demikian. Kan gitu. Ya kan? Kan gitu ya. Makanya makanya saya satu sisi sebetulnya saya ketawa, tapi sisi lain saya sedih melihat orang-orang yang belum bisa melihat dengan terang benderang masalah ini. Mereka pikir saya mengolok-olok mereka ya kan? Padahal jauh di lubuk hati saya tidak mau mengolok-olok, bukan. Saya sedang menunjukkan begitu kontrasnya ajaran Muhammad ini jauh dari eh, kebenaran dari firman Tuhan yang diimani oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan sebelum Muhammad ya. Ya, mulai dari Nabi Musa sampai kepada Yohanes Pembaptis, kepada Yesus Kristus ya, kepada rasul-rasul, ini berbeda jauh. Ya, berbeda jauh. Jangan karena kamu ditipui, kamu mendengar, Yesus juga muslim karena dia sujud. Yesus juga muslim karena dia berpuasa. Nah, jangan hanya gara-gara itu kulit-kulitnya kamu tahu. Makanya dibilang kan, jangan don't judge the book by its cover. Apa bahasa Indonesianya itu? Jangan menghakimi buku berdasarkan sampulnya, kira-kira gitu ya. Jangan. Nah, lihat isinya dong. Ini isinya, ini yang kita bahas ini isinya, ya. Isinya. Karena setelah kita lihat isinya ini, nah ini seperti yang dibilang Candy ya, ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Oke. Nah, sebetulnya ini yang eh, dibilang Pak Doni ya, bahas beberapa hadis kami yang sahih. Sebetulnya ini kan dari hadisnya ini semua sebetulnya Pak. Ini kan yang diungkapkan oleh para ulama-ulama. Ini misalnya kan yang dikutip-kutip Al-Qurtubi ini kan berdasarkan dari hadis-hadis yang sahih juga. Nah, makanya kalau kita baca lagi, kalau hadisnya kan misalnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu kan banyak bercerita tentang rifa'ah itu kan. Kemarin kita sudah bahas itu. Coba saya cari dulu deh ya. Sebentar saya buka dulu aplikasi hadisnya saya ya. Hadis. Oke, sebentar. Mengenai si rifa'ah ini. Ini kan berhubungan dengan rifa'ah, itu yang mereka kasih contoh di sini. Rifa'ah. Mana dia? Rifa'ah. Rujuk.
Coba saya cari ya. Ini hadisnya beberapa sebentar. Ini kok sebentar. Ini saya ada mempersiapkan juga tadi beberapa ya. Oh, tidak ada ya. Oke. Saya nggak ada mempersiapkan hadisnya sih. Ini. Ya, ini hadisnya ya. Ya, mungkin teman-teman pengen melihat hadisnya langsung ya, tidak dari tafsir. Tapi kalau saya sebetulnya lebih suka melihat tafsirnya ya, karena tafsir ini kan menyimpulkan dari informasi-informasi yang ditampilkan di dalam hadis ya. Sunan Tirmizi, mana Tirmizi? Tirmizi 1037 misalnya. Nah, ini. Coba. Nah, ini adalah kisah tentang si Rifa'ah ini ya. Nah, coba kita baca sama-sama. Oke. Ini teman-teman muslim silakan nanti lihat, ini hadis Sunan Tirmizi 1037 ya. Dikatakan apa di sini ya? Ini dari Aisyah berkata ya, istri Rifa'ah Al-Quradi menemui Rasulullah. Dia berkata, saya istri Rifa'ah, dia telah menceraikanku dengan talak ba'in. Kemudian saya menikah dengan Abdul Rahman bin Zubair. Ternyata dia bagaikan ujung kain. Nah, maksudnya itu pidongnya ya. Pidongnya itu macam ujung kain katanya, lemah sawat ya, impoten ya. Nah, beliau berkata, apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Nah, ini Muhammad bertanya ya. Muhammad bertanya kepada si mantan istri Rifa'ah itu ya. Kamu mau kembali kepada Rifa'ah? Artinya rujuk ya. Nah, terus dibilang Muhammad, ya, janganlah kamu melakukannya sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu ya, dalam kurung melakukan jima gitu ya. Itu ya. Nah, terus dibilang Abu Isa Al-Tirmizi berkata, hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Anas, Rumaisa, Kumaisa, Abu Hurairah ya. Nah, terus Abu Isa berkata bla bla bla. Ini adalah hadis hasan sahih ya. Ini hadis hasan sahih. Nah, ini bukan hanya satu hadis ya. Kita lihat coba di dalam Sahih Bukhari ya. Ini kisah yang sama juga diceritakan di dalam Sahih Bukhari misalnya ya. Nah, ini kisahnya masih sama ya. Ini Sahih Bukhari. Teman-teman muslim nanti silakan cek Sahih Bukhari ya 2445. Nah, sama kisahnya sama ya. Dibilang ya istri Rifa'ah ya. Sebetulnya mantan istri Rifa'ah itu yang betul ya di sini ya. Mantan istri Rifa'ah Quraisy datang menemui Nabi lalu berkata, "Aku hidup berkeluarga bersama Rifa'ah lalu dia menceraikan aku dengan talak 3 kali. Lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Azubair, namun dia ternyata lebih mementingkan dirinya sendiri." Nah, ini ada alasan yang lain lagi ya, mementingkan diri sendiri, egois ya. Maka beliau berkata, apakah kamu mau kembali dengan Rifa'ah sehingga kamu dapat merasakan apakah kamu mau kembali dengan Rifa'ah ya, sehingga kamu dapat merasakan kemesraannya dan dia dapat pula merasakan kemesraan darimu gitu ya. Nah, ini bukan hanya satu hadis, ini banyak ini hadisnya. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sunan Nasai, Ibnu Majah. Coba kita lihat di Ibnu Majah ya. Biasanya Ibnu Majah ini kisahnya lebih lebih adem ya, maksudnya lebih dramatis ya biasanya. Kalau di dalam Sunan Ibnu Majah biasanya lebih dramatis. Coba kita lihat ini apa. Nah, ini dari Aisyah. Istri Rifa'ah Quraisy bertanya ya, datang menemui Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku pernah menjadi istri Rifa'ah, lalu ia menceraikan aku dan telah selesai perceraianku. Ya, kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Azubair, namun dia tidak punya apa-apa selain sepotong kain. Nah, maksudnya itu pidongnya macam sepotong kain ya katanya. Ya, lemah lunglai lah. Maka tersenyumlah Nabi. Nah, itu yang saya bilang tadi itu ya. Si Ibnu Majah ini memang mendramatisir memang ya. Dramatisir kali si Ibnu Majah ini. Maka tersenyumlah Nabi ya. Dari mana dia tahu bahwa Nabi itu tersenyum? Coba. Hadis ini aja ditulis 200 tahun lebih setelah Muhammad meninggal ya kan.
Beliau bersabda, apakah kamu ingin kembali lagi dengan Rifa'ah? Ya, tidak, hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madunya. Gitu. Ya. Sahimadia dan Sahidani. Ya. Nah ini memang banyak sekali orang-orang ini memang. Nah kalau nggak cocok, kalau memalukan mereka bilang itu nggak kami terima katanya. Nah, tapi kalau yang memuja-muji Muhammad, itu betul katanya. Nah, itulah. Ini dari Sirwayuni. Alkitabmu ajaran iblis banyak cabulnya dikaji juga ya. 2 Samuel katanya apa ini? 2 Samuel 12. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu. Apanya di sini? Ini kan hukuman Tuhan bagi orang yang tidak setia kan? Yang di dalam 2 Samuel itu kan, dia kan menghajar orang yang tidak setia kan? Ya kan, orang-orang yang penyembah berhala. Makanya dibilang Tuhan, ya kan, dibilang Tuhan kan, wah, apa namanya, ambil istrimu itu di depan matamu biar kau tahu. Dia mengajar lah, ya kan. Bagi Tuhan kan kalau Israel itu kan anak kesayangan Tuhan, ya, dalam kisahnya di dalam perjanjian lama kan. Dan dihajarnya, ya memang berbagai hal memang Tuhan pakai untuk mengajar mereka. Nah, bukan berarti bahwa hal itu disuruh Tuhan lalu itu yang terjadi dengan kita sekarang. Enggak juga lah Sri Wahyuni, enggak kayak gitulah. Enggak kayak gitu. Berbeda dengan ajaran Muhammad ini kan. Ya, sampai sekarang kan masih ada kalian mempraktekkan hukum talak-talak ini. Kalian talak. Ku talak kamu katanya kan. Ku talak ya. Ya, sampai ada hukumnya gitu kan, fatwanya kan ada ya. Sampai sekarang kan masih berlaku talak-talak ini. Itu artinya kan kalau udah keluar talak 3, berarti kalau kamu ini kan si Sri Wahyuni ini kan. Sri Wahyuni ini kan perempuan ini, saya yakin ini. Sri Wahyuni ini biasanya nama perempuan. Nah, ya jangan ya, saya berharap suamimu tidak menalakmu sampai 3 kali. Kalau kamu sampai ditalak oleh suamimu 3 kali, Sri Wahyuni, ya. Kalau kamu ditalak oleh suamimu 3 kali, maka kamu wajib bersenggama dengan lelaki lain untuk bisa rujuk kembali dengan suamimu yang pertama. Nah, kau ingat-ingatlah itu ya kan? Nanti kalau kamu mau tidur, kau ingat-ingatlah yang aku sampaikan ini gitu kan. Waduh, ternyata ajaran Muhammad, dia bilang Muhammad mengatakan, kalau saya sudah ditalak 3 kali, kalau saya mau rujuk, saya harus kawin dulu dong, bersenggama dulu dong dengan lelaki lain. Waduh. Berarti harus cari pidong lain dong, ya kan? Gitu Sri Wahyuni. Sri Wahyuni kayak gitu. Ya, kalau kamu nanti ini ajaran Muhammadin coy. Ini ajaran Muhammadin coy. Ya, itu artinya kalau suamimu mentalakmu 3 kali, nah kamu wajib mencari pidong yang lain gitu loh maksudnya. Nggak lebih dari situ, nggak lebih, nggak kurang. Ya, nah gitu. Ya, pidong ini ditanya Opung ya. Pidong itu opo sih? Nah, pidong itu spidol pak, spidol. Ya kan? Mana ini tadi si Sri Wahyuni. Jangan playing that lah ya. Nah, kamu dengarkan yang saya bilang tadi. Nah, lebih parahnya ini Sri Wahyuni, lebih parahnya kan. Ya, nanti kalau kamu mau berdoa nih ya. Kalau kamu mau berdoa, terus kamu ingatlah yang saya sampaikan ini ya. Jadi ketika kamu mau berdoa, biasanya kan kalau kamu berdoa biasanya kan pakai baju khas itu kan, yang kerudung ya kan, yang menutup wajah. Terus kamu sedang asik-asiknya, sedang khusuk-khusuknya kamu berdoa kan. Terus kamu teringat kan, waduh kata Muhammad, kalau saya ditalak 3 kali, saya harus cari pidong. Aduh gimana ini? Kata Muhammad, kalau saya ditalak oleh suami saya 3 kali, kalau saya mau rujuk, saya harus mencari pidong yang lain. Nah, kalau udah kayak gitu, ketika kamu terpikir hal ini, ketika kamu sedang berdoa, kira-kira lah ya, hidupmu makin baik atau makin stres? Kira-kira hidupmu makin baik, makin stres. Besok-besok kalau kamu melihat suamimu, saya yakin kamu sudah curiga duluan sama suamimu. Ya,
Ya, perempuan-perempuan muslim mendengarkan video ini, saya yakin besok-besok kalau kamu memandang suamimu, kamu sudah curiga duluan. Aduh, jangan sampai dia talak saya 3 kali katanya. Kalau sampai dia talak saya 3 kali, wajib saya cari bidong, kata gitu. Memang ajaran Muhammad ini memang ngeri lah, ngeri. Ya, ngeri ya, ngeri ya. Saya mau masuk ini si Sri Wahyuni dan perempuan-perempuan muslim, saya mau masuk di dalam alam bawah sadarmu ya. Supaya kamu paham apa yang saya sampaikan ini ya. Ya. Supaya apa yang saya sampaikan ini masuk ke dalam alam bawah sadarmu ya. Dan kamu bawa inilah sambil tidur kamu. Ketika kamu mengedipkan mata, ketika kamu mau tidur, nah renungkan apa yang saya sampaikan ini ya. Terlepas dari hatimu panas mendengar ini ya, memang ini kayak macam sok terapi lah bagimu ya. Semacam sok terapi mungkin karena belum pernah kamu dengar. Aduh, nggak mungkin Muhammad mengajarkan demikian. Aduh, nggak mungkin Muhammad mengatakan demikian. Aduh, nggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Nah, itu kan menurutmu. Tapi setelah kita buka, kan ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Ya, ini di Jawa Batak katanya. Kenapa disebut kata bidong? Aneh bidong. Aduh. Aduh, apalah Pak? Spidol ya, spidol, ha? Spidol lah ya. Nah, itu dia. Saya mau cepat saja lah ya. Saya ini aja sebetulnya mau saya sampaikan malam ini. Saya berharap sebetulnya untuk bisa diskusi dengan teman-teman ya. Tapi besok saya ada di sini sudah jam 12:30. Di sini jam 12:34. Besok jam 8 pagi. Jam 8 pagi di sini saya ada pertemuan dengan supervisor saya. Jadi saya harus cepat-cepat tidur ya, istirahat. Karena besok masih ada juga yang dikerjakan di lab. Oke? Karena besok saya masih ada eksperimen. Itu sajalah dulu mau saya sampaikan malam ini ya. Sekali lagi kepada muslim di luar sana, pikirkanlah yang saya sampaikan ini ya. Daripada kamu berpanas hati terus-terusan, lebih bagus kamu renungkan ini ya. Renungkanlah ini siang dan malam. Dan curigailah suamimu ya. Curigai suamimu, jangan sampai dia mentalakmu 3 kali. Itu pesan saya. Pesan saya ini kan baik ini bagimu. Jangan sampai suamimu mentalakmu 3 kali. Kalau enggak kamu akan nanti wajib mencari spidol ya dari lelaki yang lain. Gitu loh. Nah, jadi itu saja. Semoga ini membuka pemikiran teman-teman muslimah terutama ya. Terutama. Nah, itu saja. Aduh, itu sajalah ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Scott. Ya, lain kita akan ketemu dengan topik yang lain. Kalau ada waktu besok mungkin kita akan ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat pesan saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Salam semuanya.